Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ispo Jamadin 51C019019. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 5 praktikum hidrogeologi, yaitu acara pumping well test. Oke, yang pertama kita akan membahas yang pertama itu tujuan, kemudian hasil praktikum dan pembahasan yang berupa metode TACE dan metode Jacob. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama tujuan praktikum. Untuk tujuan praktikum ini, yang pertama, praktikan dapat menghitung nilai transmisivitas pada metode TACE. Kemudian praktikan dapat menentukan match point. Yang ketiga, praktikan dapat mengidentifikasi jenis aquifer dari nilai storativitas. Oke, hasil praktikum pembahasan. Yang pertama, metode TACE. Nah, ini adalah soal untuk metode TACE. Itu sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q 1026,32 meter kubik per hari. Selama waktu pemompaan ini, pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R 57,89 meter dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel. Bisa dilihat tabelnya. Hitung nilai transmisivitas dan koefisien tampungan dari aquifer tersebut dengan metode TACE. Oke, ya. Nah, dari data ini, yang data tabel ini, kita buka Excel. Kemudian setelah itu kita buat tabelnya dengan cara ke insert, kemudian kita pilih scatter. Nah, nanti di sana kita sesuaikan hingga seperti ini. Nah, nanti kita bandingkan atau kita satukan dengan kurva masternya untuk sebagai patokan. Nah, di mana di sini kita akan mendapatkan nilai-nilai yang kita butuhkan. Nah, di sini saya mematok dari garis yang 1/U-nya itu 100. Kemudian untuk delta S yaitu interval antara S1 dan S2 sekitar 4, dan untuk T-nya ini di sekitar sini yaitu 9,259 hari. Oke, nah setelah kita dapatkan data tersebut, data yang kita inginkan, data yang kita butuhkan, kemudian kita masukkan ke perhitungan. Nah, di mana di perhitungan ini kita memiliki Q-nya 1026,32 meter kubik, kemudian WU-nya 4, dan 1/U-nya 100, kemudian delta S atau selisih antara S2 dan S1-nya itu 4, kemudian T-nya dan juga R-nya. Nah, pada soal ini kan ditanyakan nilai T dan S. Nah, kemudian untuk metode T sendiri itu ada rumusnya, di mana untuk nilai T itu Q dikali WU dibagi 4PS. Nah, di mana Q-nya itu 1026,32, kemudian WU-nya 4, dibagi 4, P-nya kita taruh 3,14, dan S-nya itu 4. Ya, maksud S di sini itu delta S. Nah, kemudian diperoleh nilai T-nya itu 81,713. Nah, untuk nilai S-nya sendiri ada rumusnya juga, yaitu 4 kali torasivitas dikali waktu. Dibagi jarak kuadrat dikali 1/U. Nah, di sini kita masukkan nilainya 4, kemudian T yang tadi itu 81,713, dikali waktunya 9,259, kemudian dibagi, untuk R-nya kan 57,89, dikuadratkan, kemudian dikali 100 untuk nilai 1/U-nya. Nah, didapatkan nilai S-nya itu 0,009029. Nah, berdasarkan nilai koefisien tambungan ini atau storativitas yang bernilai 0,009029, maka disimpulkan bahwa termasuk aquifer bocor. Karena kan yang berlaku itu untuk nilai storativitas 0 sampai 001, kemudian 01 sampai 03, dan 0,0001 sampai 0,001. Itu dibagi ke dalam 3 aquifer, yaitu aquifer tertekan, aquifer bebas, sama aquifer bocor. Nah, di sini termasuk aquifer bocor. Oke, kemudian yang kedua adalah metode Jacob. Nah, untuk metode Jacob ini ada soalnya juga, yaitu sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q
meter kubik per hari selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel. Tabel ini. Kemudian hitung nilai transmisivitas T dan koefisien tampungan D dari aquifer tersebut dengan metode Koper-Jacob. Jika diketahui tebal aquifer tekan D-nya adalah 15 meter, hitung nilai konduktivitas hidraulis K dari aquifer tersebut. Oke, nah sama seperti langkah metode tes tadi, untuk metode Jacob itu kita buka Excel untuk mendapatkan nilai, masukkan nilai ininya. Nah ya, untuk tabelnya saya contohkan untuk metode Jacob ya. Yang pertama kita bold dulu nilai dari soal yang udah kita punya, yang ke insert. Nah ini kita pilih scatter dan pilih yang scatter with smooth line. Nah setelah ini kita rubah di X dan Y-nya itu disesuaikan format axisnya. Oke, sini kita bisa 0,2, kemudian di sini kita 1000 dan 10 isi pelunya kita masukin 0,1, yang logaritmiknya kita taruh 10. Ini negatif. Oke, nah nanti untuk Y-nya juga kita rubah, disesuaikan hingga pas ya. Nah, kalau untuk nanti itu saya udah ngerjain, nah hasil akhirnya itu harusnya seperti ini. Nah, nanti di mana kita buat garis lagi untuk garis lognya, dan kita tergantung ingin matok garisnya itu dari mana. Di sini saya matok di nilai 10 dan 100. Nah, nanti didapatkan nilainya itu 0,6 untuk S1-nya, untuk S1-nya ya, dan untuk S2-nya itu 0,9, sehingga didapatkan delta S-nya itu 0,3. Nah, dan untuk T0-nya itu yang waktu awalnya 0,1. Nah, setelah kita dapatkan nilai ini, maka kita bisa masuk ke perhitungan. Nah, untuk perhitungan sendiri, nah perhitungan kita memiliki data Q-nya 1026,32 meter kubik, kemudian delta S-nya itu 0,3, dan untuk T0-nya 0,1. Nah, dan R-nya 57,89, dan D itu 15. Adanya nilai T dan S juga nilai K-nya ya. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri biar beda dengan metode tes yang tadi. Untuk metode Jacob, nilai T itu 2,3 dikali debit dibagi 4pi delta S. Nah, di mana Q-nya itu tadi 1026,32, kemudian dibagi 4 dikali P-nya 3,14 dan delta S-nya 0,3. Maka didapatkan nilai T 626,469. Dan untuk nilai S-nya juga ada rumus tersendiri, berbeda dengan metode tes tadi, yaitu untuk S-nya 2,25 dikali transitivitas dikali T0 dibagi jarak kuadrat. Nah, maka didapatkan hasilnya 0,042. Kemudian untuk nilai K-nya itu dengan rumus T per D, yaitu untuk T-nya tadi untuk nilai K-nya itu didapatkan 41,7464. Nah, di ini berdasarkan nilai koefisien tampungan atau strativitas,
bernilai 0,042, maka disimpulkan bahwa termasuk akuifer bocor. Oke, kemudian kesimpulan. Nah, untuk menghitung nilai transivitas pada metode TIS dengan cara mencari nilai WU terlebih dahulu, kemudian yang didapatkan dari titik match point. Setelah itu ditentukan selisih nilai S atau delta S dari titik tertinggi kurva dikurangi titik terendah pada kurva, lalu digunakan rumus T sama dengan Q kali WU per 4PS. Kemudian untuk menentukan match point itu dilakukan dengan cara membuat tabel pada Excel terlebih dahulu yang kemudian dicocokkan dengan kurva master. Nah, kemudian untuk titik perpotongan antara poin dengan kurva master yang disebut match point. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi jenis akuifer dari nilai histerativitas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, di mana jika S 0,1 sampai 0,3 itu akuifer bebas, jika S-nya 0,01 itu akuifer bocor, jika S-nya 0,0001 sampai 0,0001 adalah akuifer tatakan. Oke, untuk acara 5 ini saya rasa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.